Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berlian Permata Muda Lensia dari Universitas PGRI Sumatera Barat, Program Studi Pendidikan Sejarah. Saya akan menampilkan sebuah video tentang kasus yang saya angkat, yaitu tentang sosiologi pendidikan. Video ini bertujuan untuk memenuhi nilai akhir mata kuliah Sosiologi Antropologi Pendidikan. Sebelum memulai pembahasannya, terlebih dahulu saya akan menayangkan sebuah video yang mana video tersebut berkaitan dengan sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan. Mungkin bagi kita istilah sosiologi pendidikan ini tidak asing lagi bagi kita. Apalagi dengan mendengarkan kata-kata atau melihat kata-kata sosiologi ini adalah sebuah pelajaran yang mana kita pelajari ketika SMA dulu. Pengertian dari sosiologi pendidikan. Nah, sebelumnya sosiologi itu terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama sosios dan logos. Sosios artinya sosial dan logos artinya ilmu. Jadi kalau kita gabungkan ilmu sosial. Sosial itu apa sih? Sosial itu adalah proses interaksi antara satu individu dengan individu lainnya. Nah, selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan itu apa sih? Menurut Nasution, pendidikan itu adalah proses memanusiakan manusia cara manusiawi. Artinya ada pentransferan ilmu di situ dari yang tahu kepada tidak tahu, sehingga yang tidak tahu itu paham dan menjadi tahu akan ketidaktahuannya. Jadi dari kedua istilah ini, apakah ada ilmu sosial dan pendidikan berkaitan? Kita bisa menggambarkan dilihat dari pengertiannya tadi. Secara otomatis ini ada. Kenapa? Karena di sekolah dalam pendidikan itu yang kita ajari adalah manusia, bukan robot. Makanya kita memerlukan proses interaksi kepada guru dan murid. Pengertian sosiologi secara umum adalah kajian sosiologis yang mempelajari hubungan antara masyarakat, interaksi sosial dalam paradigma pendidikan. Artinya, dalam sosiologi pendidikan ada hubungan pengajaran, pelatihan, dan pengetahuan dalam perubahan sosial dalam masyarakat. Ya, jadi di sini adalah bagaimana kita mengkaji secara sosiologi pendidikan kita arahkan ke sosiologis. Next. Apa sih ruang lingkup sosiologi? Ruang lingkup sosiologi itu yang pertama yaitu interaksi guru dan siswa. Interaksi ini timbul dalam lembaga pendidikan yang mana dalam bentuknya selalu berkaitan dengan pengajaran dan penyampaian pengetahuan antara seorang guru dan murid. Di dalam kenyataannya, ketika kita menyampaikan sebuah materi pada kegiatan belajar mengajar, tentunya ada interaksi. Contoh, anak-anak sampai di sini apakah kamu paham? Maka anak-anak akan menjawab, paham Pak, paham Bu. Nah, itu namanya interaksi sosial antara guru dan murid. Atau murid bertanya kepada guru, Pak, saya tidak paham pada bagian ini, atau Bu, saya tidak paham pada bagian ini. Bisakah Ibu atau Bapak menjelaskannya ulang? Nah, itu namanya proses interaksi sosial antara guru dan siswa. Yang selanjutnya ada dinamika kelompok organisasi intrasekolah. Problem ini menjadi fokus dalam pembahasan sosiologi pendidikan. Hal ini lantaran dalam kelompok sosial di lembaga pendidikan selalu berkaitan erat dengan organisasi intrasekolah. Namanya di sekolah itu pasti ada organisasinya yang mana dinamakan dengan OSIS. Organisasi intrasekolah. Nah, apa itu dinamika? Jadi, problem ini menjadi fokus dalam pembahasan sosiologi pendidikan. Hal ini lantaran dalam kelompok sosial di lembaga pendidikan selalu berkaitan erat
dengan organisasi intrasekolah. Nah, yang ketiga, struktur dan fungsi sistem pendidikan. Kajian dalam sosiologi pendidikan juga memfokuskan diri dengan penanganan struktur dan sistem yang ada di dunia pendidikan. Sekali lagi, karena kita berhubungan dengan manusia, maka ada hal-hal yang harus kita koordinasikan. Yang selanjutnya, sistem. Terakhir, yang menjadi fokus kajian dalam sosiologi pendidikan adalah sistem pendidikan dalam masyarakat yang berhasil dan tidak berhasil diterapkan atau dipublikasikan. Misalnya, untuk sistem pendidikan ini adalah kurikulum. Next. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari sosiologi pendidikan? Nah, jadi tujuan sosiologi pendidikan ini diajarkan atau dipelajari ialah untuk menjelaskan tentang fungsi pengetahuan melalui ekspansi, prediksi, dan utilisasi terhadap segala bentuk yang ada dalam fenomena sosial dan juga fenomena pendidikan. Hal ini lantaran model yang terdapat dalam pendidikan lebih bersifat fungsional dan dampaknya akan lebih dirasakan oleh masyarakat secara luas. Ya, tujuan kita ini belajar sosiologi pendidikan bagaimana cara seni kita berhubungan dengan manusia karena kita hidup di dunia ini di alam nyata. Kita berhubungan dengan manusia bagaimana seni dan sikap kita berhubungan dengan manusia itu yang menjadi fokus di dalam sosiologi pendidikan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.